Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, ketika di masa-masa akhir hayatnya, dia rasa dia akan meninggal dan butuh untuk menentukan kira-kira siapa yang akan menjadi penggantinya setelah ini. Maka dengan asisten khusus yang juga seorang tabi'in, yaitu Raja bin Hiwah, dia nanya, "Raja, kira-kira kalau seandainya saya nanti meninggal, siapa yang saya akan tunjuk sebagai khalifah pengganti?" Kata Raja, "Coba sebutkan satu persatu." Sulaiman bilang, "Kayaknya mungkin anakku yang satu itu." Ada anaknya satu. Raja bilang, "Masih kecil. Bagaimana mungkin negara besar diserahkan kepada urusannya kepada anak kecil? Oh, kalau gitu anakku yang lagi di medan perang gimana?" Kata Raja, "Jangan. Dia wafat atau belum, masih hidup atau tidak, itu aja kita belum tahu. Bagaimana kita memberikan amanat pemerintahan kepada orang yang kita tidak tahu hayatnya? Bagaimana kalau fulan. Raja selalu, kayaknya jangan. Yang itu ada catatan." Sampai pada nama Umar bin Abdul Aziz. Maka Raja bilang, "Kalau itu saya setuju. Bukankah orangnya begini, begitu?" Disebutkan semua kebaikan. Lalu Sulaiman berpikir, tapi Umar bin Abdul Aziz bukan keturunan Abdul Malik. Saya, Sulaiman bin Abdul Malik, saya punya saudara, ada Hisham bin Abdul Malik, ada Walid, ada Yazid. Kira-kira kalau saya tunjuk orang yang bukan keturunan Abdul Malik, apa kata mereka nanti? Maka Raja bilang, kalau gitu gini aja. Kita bikin opsi 1, Umar bin Abdul Aziz. Opsi 2, Yazid bin Abdul Malik. Jadi ada 2 nama disandingkan dan salah satunya adalah keturunan Abdul Malik. Setujulah Sulaiman dan akhirnya dibuat semacam surat wasiat. Kemudian Raja memanggil orang-orang dari semua petinggi-petinggi di kekhalifahan, terutama dari kalangan keluarganya Sulaiman. Lalu kemudian Raja bilang, "Di tangan saya ada sebuah surat yang di sini Khalifah Sulaiman telah menuliskan nama. Siapapun namanya, siapapun orangnya, wajib bagi kalian untuk berbaiat agar sepeninggal Sulaiman, maka kalian akan menuruti orang yang ada namanya pada kertas surat wasiat Sulaiman ini." Maka semua orang pun akhirnya berbaiat karena di situ ada polisi. Kalau tidak mau berbaiat berarti dianggap melanggar. Masalahnya Khalifah Sulaiman harus ditaati, dia khalifah. Maka semua orang berbaiat. Dan setelah baiat semuanya pulang, tersisa 2 orang. Hisham bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Keduanya mendatangi Raja satu persatu. Hisham bilang, "Wahai Raja, sebutkan kepadaku siapa namanya." Kata Raja, "Enggak." Hisham bilang, "Sebutkan kepadaku, sehingga dengan begitu kalau seandainya namanya bukan namaku, mumpung Sulaimannya masih hidup, aku mau protes untuk mengubah namanya jadi namaku." Kata Raja, "Tidak." Maka Hisham pulang dalam keadaan kesal. Umar setelah itu datang, "Wahai Raja, beritahukan kepadaku siapa namanya." Kata Raja, "Aku tidak akan sebutkan." Umar bilang, "Mumpung masih ada Sulaiman, bila ternyata di dalam surat itu nama aku, maka aku ingin mengembalikan agar diganti bukan namaku." Bayangkan, Hisham nanya, siapa namanya yang tertulis pada surat itu? Kalau bukan namaku, mumpung orangnya masih hidup, mau diprotes agar namaku. Umar bin Abdul Aziz bilang dengan pertanyaan yang sama, siapa namanya? Kalau ternyata namaku, mumpung Sulaimannya masih hidup, mau kuprotes agar bukan namaku. Singkat kata, meninggallah Sulaiman. Dan akhirnya Raja memanggil kembali semua orang yang sudah berbaiat tadi. Kata Raja, Khalifah sudah wafat. Dan pada hari ini kita akan melaksanakan isi yang pernah kalian berbaiat padanya. Yaitu untuk menaati, mengikuti perintah orang yang namanya sudah tercantum pada kertas ini sebagaimana yang ditulis oleh Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah sebelum. Maka dibukalah kertas itu dan disebutkan, pengganti Khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz. Hisham yang ketika itu datang kemudian beristirja, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Karena bukan dia. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Soalnya itu dia. 2 orang dengan ucapan yang sama, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un."
Yang satu adalah bukan namanya, yang satu adalah karena itu namanya. Yang satu begitu getol, gila untuk mendapatkan kekuasaan pengganti. Sedangkan yang satu begitu ketakutan untuk mendapatkan kekuasaan. Meskipun akhirnya tenang karena sekali lagi ada nama saudaranya Sulaiman yaitu Yazid sebagai pendamping. Teman-teman yang dirahmati Allah. Di antara para tabiin terdahulu ada yang mengatakan, saya pernah melihat Hisham dan Umar bin Abdul Aziz ketika masing-masing akhirnya menjadi khalifah di masing-masing masanya. Umar bin Abdul Aziz ketika akan meninggal, dia meninggalkan hanya 10 dirham. Ditanya kepada dirinya, kau punya anak belasan, mau ditinggalkan hanya dengan 10 dirham. Belum lagi 9 dirham sudah buat urusan pemakaman, berarti warisannya cuma 1 dirham buat anak belasan. Mereka kasihan loh. Mereka dapat apa? Apa yang akan terjadi kepada mereka dengan uang yang cuma segitu? Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, aku tinggalkan kepada mereka, aku wariskan kepada mereka ketakwaan kepada Allah. Yang dengan ketakwaan kepada Allah, Allah akan bantu mereka. Aku tidak mewariskan harta yang aku khawatir kalau mereka banyak harta dan kaya, justru mereka akan bermaksiat kepada Allah. Dan Allah akan hancurkan mereka. Hisham bin Abdul Malik ketika hampir wafat mewariskan 1 juta dinar, bukan dirham. Dirham tadi perak. Dia wariskan 1 juta dinar emas kepada belasan anaknya. Sampai ada yang berkata, Masya Allah begitu banyaknya harta yang diwariskan. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang di masa itu ketika itu mengatakan, dan kami lihat semua anak-anak Umar bin Abdul Aziz akhirnya mewarisi kekayaan dari ketakwaan mereka. Dan mereka masing-masing berinfak, mensedekahkan 1 ekor kuda buat jihad per orang. Sedangkan kami lihat anaknya Hisham bin Abdul Malik duduk-duduk di pasar untuk mengemis, meminta-minta. Teman-teman yang dirahmati Allah. Demikian, orang tua bertakwa secara umum akan mewariskan anak bertakwa. Anda tidak akan punya warisan yang baik dari kalangan anak-anak bila Anda sendiri bukan orang yang bertakwa. Perbaiki diri Anda sebagai orang tua. Dengan perbaikan diri orang tua akan mewariskan anak. Yang demikian. Satu lagi, bagi anak-anak. Begitulah orang tua. Bagaimanapun jeleknya akhlak orang tua atau tidak baik orang tua, di akhir-akhir hayatnya dia selalu memikirkan apa yang baik buat masa depan anak, bukan buat masa depan diri. Berterima kasihlah kepada orang